Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Naam. Mahat kita mulai ya. Taib. Untuk sekarang sebetulnya kita berada di penghujung jilid ketiga ini ya. Dan kita baca, naam, kurang lebih 4 pertemuan lagi kita bisa menghatamkan kitab ini ya. Jadi kita akan membaca kitab ini kaidah-kaidah yang ada karena memang kaidahnya terbilang penting juga. Kemudian Anda tidak akan terlalu banyak membaca atau menjawab latihan-latihannya. Kita hanya akan membaca hiwar-hiwarnya saja dan mentatbikan apa yang telah kita pelajari. Taib. Jadi kemarin kita itu sebetulnya fokus di al-jazimu atau jawazimul mudhari ya. Al-jazimu fi'lan wahidan ya. Kita sebetulnya sedang membahas kata-kata yang menjazmkan satu fiil, maksudnya fiil mudhari di sini ya. Kemarin kita sudah bahas ada lam, kemudian ada lamma ya, kemudian ada la an-nahiyah, kemudian yang keempat ada lamul amr, kemudian yang kelima sebetulnya kita sudah menjawab sudah membahas jawabut talab. Jawabut talab. Nah, lam contohnya apa? Lam yalid misalnya. Lam yalid wa lam yulad. Misal lam taf'alu fa lam taf'alu wa lam fa in lam taf'alu Allah taf'alu wa lan taf'alu. Naam, lamma dalam Quran lamma yadzuqu azabi. La an-nahiyah la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Lamul amr liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Taib. Kalau at-talab misal ya. Jawab talab itu banyak, di antaranya itu amr dan nahi ya. Fafsahu dalam Al-Qur'an fafsahu jawabnya yafsah ya. Yafsah ini majzum karena merupakan jawaban dari at-talab. Bentuk talabnya ini adalah fi'il amr. Nah, yang penting kita sebetulnya ini membahas yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Ada 5. Nah, sekarang Anda ingin ketika kita membaca cari fi'il mudhari yang majzum. Yang kedua, sebutkan kata yang menjazmkannya. Kemudian yang terakhir, tanda jazmnya. Jadi misal taf'alu, ini dia Ustaz fi'il mudhari. Nah, kita bilang fi'lun mudhari'un. Majzumun majzum oleh siapa? Oleh lam. Wa alamatu jazmihi hadfun nun. Gitu ya. Jadi kita cari jazm dan fi'il mudhari, jazim dan fi'il mudhari'nya. Naam. Kita ke kitabnya.
Baik. Nah, ini dia. Baik, Umahat. Ana baca satu kalimat, kemudian tentukan mana fi'il mudhari yang mazum oleh siapa dan tandanya. Baik, dimulai dari Ibu Rika. Ya Ustadzu lam afham darsal amsi jayidan. Fi'il mudhari'nya afham Ustaz, majzum oleh lam. Oleh lam. Alamatu jazmihi as-sukun. As-sukun. Sahih. Naam, seperti itu. Ibu Mayang. Iqra'hu marratan ukhra tafhamhu insyaallah. Khudhu dafatirakum ya'khudhu tullabu dafatirahum. Naam, ila huna. Salah. Iqra Ustaz. Ini iqra fil amr. Oh iya, Iqra. Umahat, Yang Umahat yang lain bisa membantu. Bagaimana? Tafhamhu. Sahih, tafham. Nah, Ustaz. Ini dia fi'il mudhari yang mazum. Oleh siapa mazumnya? Kenapa dia mazum? Jawab Ustaz. Sahih. Annahu jawabu at-talab. Kira-kira mana at-talabnya? Iqra'hu. Iqra. Jadi bacalah itu, tentu kamu akan memahaminya. Itu dia. Ya. Sahih, tanda jazmnya Bu Mayang dengan apa? Tafham Dengan sukun Ustaz. dengan sukun. Sahih, mumtaz. Selanjutnya Ibu Erika, lam ajid daftari ya ustadzu. Ajid fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi as-sukun. As-sukun, sahih. Ibu Eni, ibhath jayidan tajiduhu insyaallah. Huwa dhu ghilafin asfar, alaysa kadhalik? Tajidhu ya Ustaz. Tajid, sahih. Jawabu Betul? talab ya Ustaz. Jawabu Dari talab. Talabnya mana? ibhath. Ibhath. Bentuk ibhath. Betul. Bentuk ibhath ini talab berbentuk al-amr, ya. Perintah. Iya. Perintah itu permintaan. Taib tajid majzum Dengan sukun ya Ustaz. Naam. Tandanya dengan sukun, sahih. Ibu Lilik, bala ha huwa dha bil babi rajulun yuridu an yadkhula liyadkhul. Iya, yadkhul Ustaz. Naam. Yadkhul. Dia mazum oleh siapa? Oleh yarjid. Yarjid. Ya. Mas Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Yunfik. Yang baris berapa Ustaz? Yunfiq mazum oleh lam. Liyadkhul sama mazumnya juga. Oleh Bil lam. Oh, lam ini Ini ya Ustaz ya? Lam apa ini? Lamul amar Ustaz. Lamul amr, hendaklah dia masuk. Ya. Liyadkhul, hendaklah dia masuk. Tanda jazamnya dengan apa, Dengan sukun Ustaz. Dengan sukun, sahih. Kembali lagi Ibu Rika, ana mumarridun fi mustashfal jami'ah. Uridu an akhudha at-tullab al-judada lit-tat'im. Tat'im itu vaksin, ya. Khudhum liyadhhabi at-tullab al-jududu ila al-mustashfa wal yarji'u ba'da at-tat'im. Yadhhab Ustaz. Yadhhab, sahih. Majzum oleh lamul amr. Sahih. Tanda jazmnya as-sukun. Sahih. Ada lagi? Wal yarji'u. Yarji'un apa? Yarji'u majzumun. Majzumun bi hasfin nun. Oleh siapa majzumnya? Majzum oleh lamul amr.
Tanda Oleh majzumnya apa? lamul amr, Ustaz. Terputus-putus. Sahih, nam lamul amr. Tanda jazmnya Hasbun nun. hadfun nun. Nam, sahih. Ibu Maya ngerah yakhruju tullabul jududu wa hum thalathah. Isma'u ya ikhwanu sayazurul ma'hada ghadan wafdun. Wafdun itu utusan delegasi min ihda jami'ati Nigeria. Ya, dengarkan wahai saudara-saudara, akan berkunjung ke ma'had besok utusan dari salah satu universitas Nigeria. Fala yadhib ahadun wa la yata'akhkhar. Yakhruju Ustaz. Yang Yakhruju. Ini yakhruj. yakhruju enggak majzum. Oh, Tidak didahului yang menjazmkan, Ya ta'akhir. Ya ta'akhir sebelumnya ma'tuf ke yagib. Yagib dulu. Fala yagib, maka janganlah ghaib. Fala yagib. Oh, nah Ustaz. Janganlah ghaib seorang pun dan jangan terlambat. Jadi yagib ini fi'il mudhari yang majzum. Majzum oleh apa di sini? Oleh fala Ustaz. La, oleh la an-nahiyah, ya, larangan. Tanda jazmnya dengan apa, Dengan sukun Ustaz. Dengan sukun, sahih. Ibu Erika, wal yalbas kullu talibin thawban jamilan linaqra'id dars al-an. Liyalbas, Ustaz. Wal yalbas. Wal yalbas. Majzum bi lamul amr. Alamatu jazmihi as-sukun. As-sukun, sahih. Ada satu lagi? Linaqra. Linaqra. Majzum bi lamul amr wa alamatu jazmihi as-sukun. Maj'alat jazmi sukun, sahih. Iya. طيب. يعني تعال يا عدنان واكتب هذه الآية على السبورة ليكتب علي فإن خطه أجمل من خطي. Yaktub ya Ustaz. Naam. Dengan dengan lamul amr ya. Majzumnya dengan lamul amr, tandanya dengan sukun. Tandanya dengan sukun. Ibu Lilik, uktub ya Ali ba'da faraghihi min al-kitabah man yaqra'uha liyaqra'ha Muhammadun fa innahu qari'un dhu sawtin jamilin. Ibu Lilik? Ibu Lilik? Mic-nya belum kebuka Ustaz Afwan. Silakan. Liyaqra Ustaz. Naam, liyaqra, yaqra, sahih. Majzum oleh? Majzum oleh sukun. Majzum oleh lamul amr. Majzumun alamatun nanti as-sukun. Walam tujazmi as-sukun. Kita baca dan silakan jawab bareng-bareng. Ba'dal isti'adzah wal basmalah falyanzuril insanu ila ta'amih. Mana fi'il yang majzum? Yanzur. Yanzur. Oleh siapa? Oleh Lamul amr. Sahih. Tanda jazmnya dengan as-sukun. sukun. Adapun kasrah ini karena bertemu dua sukun, sukun ra dan alif lam, ya. طيب أنوار يا أستاذ أريد أن أخرج المدرس لا يخرج أحد في أثناء الدرس. mana fi'il mudhari yang majzum? Yakhruj. Majzum oleh nahiyah. Tanda jazmnya dengan sukun. Wa ra'sah. Aduh gitu ya. Aduh kepala aku maksudnya. Ma bika ya Zubair, apa yang terjadi kepadamu? Bi suda'un syadidun ya. Saya ini ada sakit kepala yang parah. Maksudnya saya kesakitan ya. Ini isim fi'il amr
bukan isim fi'il amr, isim fi'il mudhari maksudnya kesakitan. Idhab ilal mustashfa wal yadhhab ma'aka ahadu zumalaika fis sakan. Mana fi'il mudhari'nya? Yadhhab Yadhhab majzum oleh Lamul lamul amr, tanda jazmnya dengan as-sukun. sukun. fal yadhhab ma'i Adnan, ini juga sama, yadhhab oleh lamul amr tandanya dengan Ya. sukun. Naam. Baik. Di sini lamul amr pertama ya. Kita lihat. Liyadkhul hadhihi lamul amr. Dari kata liyadkhul, lamnya itu disebut lamul amr. Karena kemarin sudah bahas ada lamul amr ala lam ad-du'aiyah ya. Ad-du'a, lamud du'a. Tadkhulu ala al-fi'lil mudhari wa tajzimuhu. Lamul amr ini masuk kepada fi'il mudhari dan menjazmkan. Wa tufidul amra, dan memberikan faidah al-amr, yaitu perintah, meminta atau diminta untuk dilakukan. Tadkhulu ala fi'lil ghaib wal mutakallim. Jadi bisa menjazmkan fi'il ghaib dan mutakallim. Ustaz, kenapa mu'alif di sini bilang tadkhulu ala fi'lil ghaib wal mutakallim? Karena ketika kita memerintah biasanya kan kepada lawan bicara. Seperti di fi'il amr. Ketika Ana bilang uktub, ini Ana memerintahkan kepada siapa, Ummahat? Seorang laki-laki, Ustaz. Kamu laki-laki, betul. Bahkan uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna, semuanya untuk lawan bicara. Maka di sini dijelaskan bahwa lamul amr itu bisa memerintahkan orang ketiga, bahkan yang pertama atau orang yang berbicara. Liyajlis kullu talibin fi makanihi. Hendaklah setiap mahasiswa duduk di tempatnya masing-masing. Linajlis ma'an. Hendaklah kita duduk bersama-sama. Jadi bisa menjazmkan fi'il yang ghaib, maksudnya fi'il huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, al-mutakallim, ana atau nahnu ya. Lamul amr itu Ustaz, apakah maksurah, kasrah selamanya? Kita lihat. Lamul amr maksuratun. Ini hukum asal. Wa tusakkanu, dan bisa disukunkan ba'dal waw wal fa wa thumma ya. Liyadkhul wal yadkhul fal yadkhul thumma al yadkhul. Bisa. Tayyib. Sabaqa an darasta. Telah lalu kamu mempelajari la an-nahiyah. La yang melarang ya. Ad-dakhilah ala fi'lil mukhatab, yang masuk kepada fi'il mukhatab. Mukhatab itu lawan bicara, anta sampai antunna. Ya Ahmadu la tal'ab fil fasl, ya ikhwan la tadhhabu ila al-mat'am qabla as-sa'ati al-wahida, ya Amira la tajlisi huna, ya akhwatu la taftahna an-nawafid. Jadi ini masuk kepada dhamir al-khitab, fi'lil mukhatab. Wa tadkhulu alla an-nahya ala fi'lil ghaib aidan nahwu la yakhruj ahaduhum minal fasli, masuk juga kepada fi'il ghaib. Ya, kita melarang itu bisa untuk fi'il ghaib atau fi'il mukhatab, ya. Ustaz, Nah, yang terakhir itu ahaduhum ya, Ustaz. Di buku Ana ahadukum. Hum harusnya, Ustaz ya, karena ghaib. ahaduhum. Naam. Naam. Ahaduhum, kan ini fi'il ghaib. Tidak boleh salah satu di antara mereka keluar dari kelas. Naam. Tayyib. Sekarang dirangkum. Al-jazim, yang menjazamkan fi'lan, yang menjazamkan satu fi'lan wahidan, arba'atu ahruf. 4 huruf ditambah yang kelima, dan ini bukan huruf, yaitu at-talab. Ya. Jadi yang menjazamkan satu fi'il itu ada 4 huruf, dan yang terakhir bukan huruf, berupa at-talab. At-talab itu permintaan, banyak macamnya. Ada fi'il amr, nahi, dan seterusnya ya. Lam kama fi qouli ta'ala alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa syafatayn. Naj'al ini mudhari yang majzum oleh lam, tanda jazmnya adalah dengan sukun. Lamma kama fi qouli ta'ala walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Asalnya walamma yadkhul, kemudian bertemu 2 sukun, sukun lam dan alif lam, maka dikasih kasrah lamnya menjadi lamma yadkhulul iman. La an-nahya kama fi qouli ta'ala la tahzan innallaha ma'ana.
Tahzan majzum oleh la an-nahiyah, tanda jazmnya dengan as-sukun. Lamul amr kama fi qouli ta'ala falyanzuril insanu ila ta'amih. Yanzur ini majzum oleh lamul amr, tanda jazmnya dengan as-sukun. Kemudian yang terakhir ini bukan huruf, tetapi ya bukan huruf. Iqra'hu marratan ukhra tafham. Bacalah itu sekali lagi, maksudnya tafhamhu, tentu kamu akan memahaminya. Maka tafhamhu ini majzum, kenapa? Karena berada di jawab dari at-talab. Bentuk at-talab ini adalah fi'il amr. Huna tafham majzumun li'annahu waqa'a jawaban lit-talab. Ya, dia itu majzum karena dia terletak sebagai jawaban dari at-talab. Idza waqa'a al-mudhari'u jawaban lit-talab juzima. Jika terletak fi'il mudhari' sebagai jawaban dari at-talab, dia itu majzum. Wa min anwa'il talab, dan di antara macam-macam at-talab al-amr wan nahi. Perintah dan larangan. Nahu i'mal amalan salihan tadkhulil jannah. Kerjakanlah atau beramallah amal saleh, tentu kamu akan masuk surga. Tadkhulil jannah ini merupakan jawab ketika kamu beramal amal soleh. La taksal tanjah, janganlah kamu malas, tentu kamu akan sukses. Maka tanjah ini seperti jawaban kamu tidak malas, ya. Jadi yang menjazmkan satu fiil itu ada 4 huruf. Yang kelima bukan huruf, yaitu at-talab. Ya, dari macam-macam talab itu adalah al-amr dan an-nahi. Naam. Jelas ummahat tentang jawab yang dijazmkan satu fi'il? Naam. Baik. Naam. Sekarang kita masuk ke materi baru. Baik. Ini materi untuk daras 14. Untuk daras 14. Ada yang namanya al-jumlah asy-syartiyah. Ada yang namanya al-jumlah asy-syartiyah. Al-jumlah asy-syartiyah itu terdiri dari 2 kalimat. Kalimat pertama disebut jumlatus syart. Jumlah yang kedua disebut jumlah jawabus syart. Dan jumlah atau kalimat yang kedua ini merupakan hasil atau jawaban dari kalimat sebelumnya. Ya. Contoh ketika Ana bilang in tudzakir tanjah. Jika kamu belajar dengan baik, tanjah, tentu kamu akan berhasil. Di sini ummahat, mana jumlah syaratnya? Intuzakir. Ini syaratnya. Jawabnya mana? Tanjah. Nah, itu dia jumlah asy-syartiyah. Terdiri dari jumlah syarat dan jawabus syart. Kemudian kadang-kadang
bukan kadang-kadang. Dari mana kita tahu dia itu ada jumlah asyartiyah, ada makna jumlah syart dan ada jawabannya? Dari mana kita tahu? Karena ada beberapa huruf yang menunjukkan akan adanya jumlah syartiyah. Salah satunya di sini in. Jadi ada beberapa kata yang memiliki makna asyart. Makna asyart itu maksudnya dia itu memiliki jumlah syarat dan jawab syarat. Nah, di antara kata yang memiliki makna syarat itu ada yang jazim, ada yang ghair jazim. Maksudnya apa? Kalau yang jazim, kita lihat yang atas. In tudzakir tanjah. Jumlah syaratnya itu majzum. Tanjah juga majzum. Jadi ini adalah kata yang memiliki syarat dan menjazmkan. Ada pula yang tidak menjazmkan. Seperti apa? Idza, ya. Misal misal idza jaa Zaidun fa'akrimhu. Kira-kira ummahat mana jumlah syaratnya? Jika Zaid datang, maka muliakanlah dia. Idza jaa Jika Jaa Zaid. Zaidun. Ini jumlah syarat. Jawabannya apa ketika Zaid datang? Akrimhu. 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 Muliakanlah dia. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas idza. Kita sekarang akan membahas idza. Jadi dari sini kita tahu idza itu memiliki makna syarat. Memiliki makna syarat di mana ada jumlah syarat dan jawab syaratnya. Yang kedua dia itu ghairul jazim. Tidak menjazmkan fi'il setelahnya. Jelas, ummahat, kata apa yang sedang kita bicarakan? Idza. Idza, ya. Jelas kan ya? Ada makna syarat, maksudnya apa dan tidak menjazmkan, faham? Insyaallah Ustaz. Baik. Kemudian idza itu apa, Ustaz? Idza itu apa? Sebetulnya idza itu ada beberapa macam. Idza asy-syartiyah, ada idza al-fujaiyah, ada idza at-tafsiriyah. Dan kita akan membahas idza yang memiliki makna syarat. Fujaiyah kita tidak membahasnya, at-tafsiriyah kita tidak membahasnya. Jadi ada idza bermakna yang lain ya, tapi kita tidak akan bahas. Kita hanya membahas idza yang memiliki makna syarat. Seperti apa ya? Seperti di atas tadi. Seperti di atas tadi ya. Idza adalah dzarfun lima yustaqbalu minaz zaman khafidun li syartihi mansubun bijawabihi. Anda menjelas tentang idza ini, dan ini menjadi pembahasan terakhir di sesi kali ini ya, karena ini ada beberapa hal yang mesti Anda sampaikan, tapi definisi ini saja sudah akan memakan waktu yang lumayan dan membutuhkan fokus yang kuat. Sekarang perhatikan. Idza dzarfun. Oh, idza itu dzarfun. Jika, ketika. Ini kan menunjukkan dzaraf, waktu ya. Thaib ummahat,
Dzarfun itu hukumnya apa, Ummahat? Mansub. Sahih. Marfu, Ustaz. Apa? Marfu atau mansub? Mu'rab, Mansub. maksud. Mansub, nah. Salah Hukumnya ngomong, Ustaz. an-nasbu. Ya, hukumnya an-nasbu. Kemudian ana bilang idza ini ghaliban tadkhulu 'alal madhi. Mayoritas banyak dia tuh masuk ke fiil madhi. Ummahat, kalau fiil madhi itu menunjukkan waktu mana? Waktu lampau. Waktu lampau. Sahih. Tetapi ketika idza masuk, idza itu menunjukkan lima untuk apa-apa yustaqbalu yang akan datang minaz zaman dari waktu. Oh, maksudnya apa? Idza ini dzaraf yang ditujukan untuk waktu yang akan datang. Ana ulangi. Adalah dzaraf yang ditujukan untuk waktu yang akan datang. Jadi maksudnya bagaimana? Perhatikan. Idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi. Baik. Ummahat, sekarang ana ingin tanya terlebih dahulu satu-satu ya. Idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Jika kamu membaca Al-Qur'an, meminta perlindunganlah kepada Allah. Ana bahas satu-satu. Mana jumlah syaratnya di sini? Qara'tal Quran. Naam. Kalau jawabnya ista'iz billah. sahih. Fasta'idz billah. Taib. Ini syarat, ini jawab. Ini jawab. Taib. Pertanyaan selanjutnya. Fi'il syarat atau jumlah syaratnya, fi'ilnya berupa fi'il apa? Fi'il madi. Al-madhi. Hukum asalnya fi'il madhi itu untuk waktu Yang lampau. lampau. Tetapi ketika masuk idza, fi'il madhi setelahnya, maka maknanya itu untuk al-istiqbal. Al-istiqbal. Makna istiqbal itu apa? Akan datang. Untuk waktu yang akan datang. Jadi idza qara'tal Qur'an, jika kamu membaca Al-Qur'an, apakah sudah membacanya, Ummahat? Belum. Belum. Maksudnya nanti di kemudian hari jika kamu membaca Al-Qur'an, gitu ya. Baik. Dan ini maksud dari lima yustaqbalu minaz zaman. Ketika kita mendapati fi'il syaratnya yang di awal itu berupa fi'il madhi, meskipun fi'il madhi, maka dia itu maknanya untuk waktu yang akan datang. Untuk waktu yang akan datang. Naam. Sampai pembahasan dzarfun lima yustaqbalu minaz zaman, ini dapat difahami, Ummahat? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Selanjutnya. Jalastu amama al-fasli, misal. Saya duduk di depan kelas. Al-fasli ini, Ummahat, kedudukannya sebagai apa? Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Mudhof ilaih. Mudhofun ilaih. Amama Mudhof. Dzaraf wa Dzaraf. mudhof. mudhof. Sahih, dia dzaraf dan dia mudhof. Jadi, ana ingin bilang seperti ini.
bahwa yang namanya dzaraf, contohnya amama dan dzaraf-dzaraf yang lain, banyak sekali diidhafahkan. Banyak sekali idhafah. Ya. Dzaraf. Dzaraf. Sebagai mudhafnya. Sebagai mudhafnya. Taib. Pertanyaan selanjutnya. Kita tahu bahwa amama ini adalah dzaraf dan dia sebagai mudhaf karena sering sekali diidhafahkan. Kata selanjutnya sebagai mudhaf ilaih. Pertanyaan selanjutnya, siapakah? Ini kan mudhaf ilaih itu hukumnya majrur ya? Majrur ya? Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang memajrurkannya? Jalastu. Mahdhuf. Siapa yang Mahdhuf. memajrurkannya? Kain. Ustaz. Mahdhuf. Kain. Perhatikan. Yang memajrurkan atau majrur yang menjadikan makhfud. Dalam istilah lain makhfudun atau majrurun, sama kan ya, pernah dengar di jurumiyah ya, majrurun. Dalam al-jurumiyah ada al-khafdu atau al-jar, majrurun yang menjadikan mahfud atau majrur kata atau yang memajrurkan mudhaf ilaih ialah mudhaf ummahat. Jadi al-fasli majrur atau mahfud oleh siapa? Amama. Amama al-fasli. Amama. Oleh amama. Mama. Jadi amama ini adalah yang memajrurkan. Siapa? Al-mudhafu ilaih. Yang memajrurkan mudhaf ilaih. Baik. Selanjutnya, istilah yang memajrurkan itu atau yang memahfudkan itu istilahnya disebut khafidun. Khafid itu yang mengkhafadkan, yang memajrurkan. Jelas, Ummahat? Ya Ustaz, Insyaallah. insyaallah. Jadi sekali lagi, jalastu amamal fasli. Kita tahu al-fasli ini hukumnya mahfud atau majrur, sama ya. Siapakah yang menjadikannya mahfud? Amama. Amama. Amama ini disebut Khafid. khafidun. Hafid. Khafid yang mengkhafadkan, yang menjarkan. Nah, sekarang perhatikan. Idza ini dzaraf ummahat? Iya, Ustaz. Dzaraf kan? Betul ya. Kita bilang dzaraf itu sering sekali idhofah. Betul? Iya. Betul. Iya, Ustaz. Kemudian di mana dia sebagai mudhaf, kata setelahnya sebagai mudhaf ilaih, betul? Betul. Iya, Ya Ustaz. Ustaz. Nah, kemudian kita bilang tadi seperti halnya amama, kita bilang dia itu sebagai apa? Yang mengkhafadkan itu kita bilang Khafid. 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 Nah, idza juga sama ummahat. Idza juga khafidun, dia juga mengkhafadkan. Kenapa? Karena dia sebagai mudhaf, mengkhafadkan apa? Tetapi yang menjadikannya khafad atau yang sebagai mudhaf ilaihnya itu syaratnya. Jadi di sini sedikit berbeda. Kalau ana bilang, boleh ana bilang tulis seperti ini. Amama al-fasli. Amama kita bilang khafid. Al-fasli kita bilang mahfud. Maka yang bawah idza sebagai khafid. Qara'tal Qur'an di sini sebagai
mahfud. Sebagai apa? Mudhaf ilaih. Khafid idza ini sebagai mudhaf. Jadi idza ini adalah khafid yang memajrurkan karena dia sebagai mudhaf. Siapa yang majrurnya? Yang memajrurkan syaratnya, berarti syaratnya itu sebagai mudhaf ilaih. Hukumnya mahfud. Bisa difahami umat? Maksud dari khafidun li syartihi? Insyaallah, Ustaz. Bisa, Ustaz. Bisa, Halo, bisa, Ustaz. bisa. Insyaallah. Pokoknya tidur nyenyak malam hari inilah ya. Taib, terakhir. Istilah yang terakhir. Mansubun. Nah, idza kan tadi hukumnya nasab ya. Idza itu hukumnya nasab bijawabihi, oleh siapa mansubnya? Jadi kalau ana bilang misal jalastu amama al-fasli. Siapa yang memansubkan amama? Jalastu. Siapa yang memansubkan amama? Jalastu. Siapa yang memajrurkan al-fasli? Amama. Seperti halnya idza itu hukumnya nasab, dia itu dinasobkan oleh siapa? Di sini dia itu dinasobkan oleh jawabnya. Jawabnya mana? Fasta'idz billah. Jadi jawabnya ini adalah yang memansubkan idza. Kenapa idza mansub? Karena dia dzaraf. Sekali lagi, idza itu adalah dzaraf yang menjadikan fiil setelahnya itu untuk waktu yang akan datang. Kemudian dia itu mengkhafadkan syaratnya di mana dia sebagai mudhaf, syaratnya sebagai mudhaf ilaih, maka majrur atau mahfud. Dan idza sendiri itu mansub karena dia sebagai dzaraf. Oleh siapa? Oleh jawabnya. Seru umahat ya? Kenyang. Ya, Ustaz. Ini mau tidak mau ana bahas, kenapa? Karena di kitab ada ya. Ana rasa cukup. Kita cukup, insya Allah kita lanjutkan di pekan depan dan kita bereskan dars ke 14 ya, tadi itu 14, naam. Dan sambil kita masuk ke dars 15 untuk pekan depan insya Allah. Syukran jazilan umahat yang telah naam, Izin silakan. mau Boleh, tanya, silakan. Ustaz. Boleh, silakan. Tadi misalnya sebagai khafid, terus setelahnya mahfud. Nah, itu harokatnya nggak berpengaruh ya, Ustadz ya? Kan harusnya kalau yang Terputus suaranya. Bagaimana? untuk Oh, naam. harokatnya nggak berpengaruh, Ustadz. Nah, jadi gini ya. Tadi Umu bilang amama al-fasli. Ustaz, al-fasli ini mudhaf ilaih. Naam, dia mudhaf ilaih. Tanda jarnya adalah kasrah gitu ya. Kalau idza qara'tal Qur'an, Ustaz, idza qara'tal Qur'an. Ustaz, kan qara'tal Qur'an itu mudhaf ilaih, Ustaz. Kenapa enggak kasrah gitu ya? Kenapa? Apakah ada perubahan dia sebagai mudhaf ilaih gitu? Iya, Ustadz. Nah, ana bilang qara'tal Qur'an ini kita nggak bisa bilang dia majrur sebagai mudhaf ilaih langsung. Kita harus bilang jumlah ini fi mahalli jarrin. Jumlah ini di tempat jar sebagai apa? Mudhaf ilaih. Kalau al-fasli karena dia bentuk kata, kita bilang mungkin dia majrur, tandanya kasroh. Kalau qara'tal Qur'an ini bukan kata, mesti kita bilang dia itu di tempat jar, nggak bisa kita bilang majrur. Sebagai apa? Kenapa dia di tempat jar? Sebagai mudhaf ilaih. Seperti itu. Berarti kita katakan jumlah ini gitu ya, Ustadz ya. Kalau apa? Betul, jumlah. Makhraj. Betul. Qara'tal Qur'an, jumlah ini fi mahalli jarrin sebagai mudhaf ilaih. Nah, Ustadz, syukran. Afwan. Ada lagi umahat pertanyaannya? Silahkan sebelum ana tutup. Baik. Kalau tidak ada, syukran jazilan umahat.
yang telah menyempatkan hadir. Kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum